Pagi ini, Luna tampak sudah berpakaian rapi dengan kemeja putih, lengan pendek, dan celana bahan berwarna hitam. Ini adalah hari pertama Luna mencari pekerjaan. Kemarin, ia sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit karena keadaannya sudah membaik. Ia sudah bertekad ingin membuka lembaran baru di kehidupannya. Ia ingin membantu sang ibu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari. Masih punya tempat tinggal yang layak saja, ia sudah sangat bersyukur. Atas kebaikan hati suami dari sepupunya, Luna dan ibunya bisa menempati kembali rumah lama mereka. Aku pergi dulu ya Bu, doakan aku dapat pekerjaan yang baik, ucap Luna pada sang ibu seraya memeluk ibunya sekilas. Ibu pasti mendoakanmu nak, semoga hari ini menjadi awal yang baik untukmu memperoleh pekerjaan. Ingat, apapun pekerjaanmu nanti, asalkan halal itu sudah cukup untuk kita. Luna tersenyum, lalu mengangguk pada ibunya. Seumur hidup, ini kali pertama ia berjuang untuk keluarganya. Dengan berbekal restu dari sang ibu, Luna pun berangkat keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Luna sendiri sebenarnya belum memiliki tempat yang pasti untuk dituju. Tadi malam, ia melihat ada beberapa lowongan pekerjaan di sebuah situs lowongan kerja. Hari ini, ia akan mendatangi beberapa tempat tersebut. Jika dulu ia terbiasa kemana-mana dengan menggunakan taksi, hari ini ia harus rela berdesak-desakan naik bis kota. Untungnya, ia masih kebagian tempat duduk. Jadi ia tidak perlu kelelahan berdiri seperti penumpang lainnya. Tempat yang Luna datangi pertama kali adalah sebuah toko yang menjual bahan bangunan. Sesuai keterangan di lowongan kerja yang ia lihat, toko tersebut membutuhkan kasir. Luna rasa dia mampu di bagian itu. Permisi, ucap Luna saat memasuki toko bangunan itu. Iya, ada apa? Mau beli barang apa? Tanya seorang pria yang menjaga toko tersebut. Maaf tuan, saya bukan mau membeli barang, saya kesini mau melamar pekerjaan sebagai kasir. Saya lihat di... Oh maaf, bagian kasir sudah terisi, kita sudah tidak membutuh karyawan lagi. Sela pria tersebut sebelum Luna sempat menyelesaikan perkataannya. Luna sedikit kecewa kalau sudah ada karyawannya, seharusnya lowongan kerja itu dihapus aja, biar tidak ada yang datang melamar lagi. Baiklah kalau begitu saya permisi, pamit Luna. Ia pun keluar dari toko itu dan berjalan ke tempat lain. Semangat Luna, semangat. Baru satu tempat, masih banyak tempat lainnya. Jangan mudah menyerah, batin Luna menyemangati dirinya sendiri. Ia berjalan ke toko-toko lain yang berjejer di satu kawasan komplek pertokoan tersebut. Dari satu toko ke toko lain, dia mencoba bertanya tentang lowongan pekerjaan. Sepertinya di sana memang belum rezekinya, tidak ada satupun toko yang membutuhkan karyawan. Akhirnya, Luna pun memutuskan ke tempat lain. Ia menaiki bis dan pergi ke tempat selanjutnya. Kali ini tujuannya adalah sebuah supermarket yang cukup besar. Dari info yang ia dapat, di sana sedang membutuhkan karyawan di bagian logistik. Permisi Pak, sapa Luna pada seorang security di sana. Iya Nona, ada yang bisa saya bantu? Saya rencananya mau melamar pekerjaan di sini Pak. Katanya di sini sedang butuh karyawan bagian logistik. Kalau saya mau memasukkan lamaran, kira-kira saya antar kemana ya Pak? Tanya Luna. Nona mau mendaftar bagian logistik, Nona mau bekerja angkat barang. Yang banyak dibutuhkan tuh karyawan laki-laki, sedangkan karyawan perempuan kita hanya butuh satu orang untuk bagian pencatat, dan itu pun juga sudah ada yang ngisi lowongannya, jelas security tersebut. Wajah Luna yang tadi sudah semangat kini kembali kecewa. Lagi-lagi ia belum beruntung mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Setelah mengucapkan terima kasih pada security tersebut, Luna pun berpindah ke tempat lain. Ia tidak boleh menyerah, ia harus tetap semangat mencari lowongan pekerjaan lain. Saat sedang duduk menunggu bis datang, ada seorang wanita muda yang usianya seperti dirinya tidak jauh berbeda dari Luna. Wanita dengan dandanan mencolok dan baju ketat itu datang menghampiri Luna. Apa Nona sedang mencari pekerjaan? Tanya wanita itu tiba-tiba. Ia menebak Luna dari model pakaiannya dan map yang ada di tangan Luna. Iya, saya sedang mencari pekerjaan, jawab Luna dengan singkat.
Ia tidak mengenali wanita itu, jadi ia menjawab seadanya saja. Kalau saya tawarkan pekerjaan mau? Tidak sulit kok, bonusnya lumayan, tawar wanita itu. Luna mengerutkan keningnya. Ia penasaran dengan pekerjaan apa yang akan ditawarkan wanita itu. Boleh saya tahu apa pekerjaannya? Wanita itu mengangguk. Jadi lady companion. Mau? Lady companion? Apa itu? Pekerjaan itu terdengar asing di telinga Luna. Pemandu karaoke. Kerjanya hanya malam aja, ada gaji bulanan dan bonus juga. Belum lagi kalau dapat tips dari pelanggan. Cukuplah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, jawab wanita tersebut. Luna pun tersenyum kikuk. Terima kasih, tapi sepertinya pekerjaan itu tidak cocok untuk saya. Saya tidak bisa bekerja di malam hari. Saya suka cepat mengantuk soalnya, tolak Luna dengan sopan. Ayolah, tidak perlu sungkan, menjadi pemandu karaoke tidak selamanya buruk kok. Kau punya wajah yang cantik, pasti banyak pelanggan yang senang denganmu, bujuk wanita itu. Luna memutar bola matanya dengan malas. Sudah ditolak, tapi wanita itu masih ngeyel juga. Melihat bis yang akan ia naiki sudah datang, ia pun berdiri. Sebelum pergi, ia sempat menjawab dulu ajakan wanita tadi. Terima kasih tawarannya, tapi aku tidak berminat, permisi. Wanita itu mendengus melihat Luna pergi masuk ke dalam bis. Ia kesal karena Luna menolak ajakannya. Padahal kalau Luna bersedia, dia bisa mendapatkan tips dari tempat karaoke di mana dia bekerja. Ada-ada aja. Gumam Luna saat sudah duduk di dalam bis. Dia pikir aku wanita apaan disuruh menemani pelanggan berkaraoke. Dia pikir aku tidak mengerti apa pekerjaan yang dia tawarkan tuh seperti apa. Mending aku jadi pelayan restoran aja daripada harus bekerja di tempatnya. Luna menyandarkan punggungnya. Tempat tujuan berikutnya adalah sebuah restoran yang cukup besar. Restoran tersebut membuka lowongan pekerjaan di bagian waiters. Luna berharap kali ini ia bisa bekerja di tempat tersebut. Luna kini sudah berada tepat di depan restoran tersebut. Ia merasa sedikit deg-degan karena takut ditolak lagi. Tapi ia harus mencobanya. Ia tidak boleh menyerah begitu saja. Luna pun akhirnya masuk ke dalam dan bertanya tentang lowongan pekerjaan sebagai waiters. Siapa sangka kali ini ia langsung diterima. Bahkan hari itu juga ia diminta langsung bekerja karena memang restoran tersebut sedang membutuhkan karyawan. Luna langsung berlonjak senang dalam hati. Kepala pelayan langsung memintanya berganti seragam kerja dan mulai bekerja melayani pengunjung yang datang hari itu juga. Saat tengah berganti pakaian di toilet, ia menyempatkan diri untuk menelpon ibunya sebentar. Ia ingin mengabari ibunya agar tidak khawatir kepadanya. Bu, aku sudah diterima bekerja di salah satu restoran. Hari ini aku langsung diminta bekerja. Ini aku sedang berganti pakaian. Mungkin aku akan pulang malam karena mereka tutup sampai jam 9. Ucap Luna menjelaskan kepada sang ibu. Mendengar itu, hati ibunya terasa haru bercampur lega. Anak semata wayangnya yang tidak biasa bekerja kini sudah mulai mandiri dan mau bersusah payah untuk bekerja. Syukurlah nak kalau begitu, kerja yang baik ya, jangan lupa makan dan tetap ramah pada pelanggan, pesan ibunya. Baik bu, ibu baik-baik ya di rumah, aku kerja dulu. Baik ibu, baik sayang. Setelah memutuskan panggilan tersebut, Luna langsung menyimpan handphonenya dan mulai melakukan pekerjaannya. Di hari pertamanya, ia ingin memberikan kesan yang baik. Luna, itu ada yang datang di meja nomor 20, tolong layani dulu ya, ucap salah satu rekan kerjanya. Baik, aku akan ke sana, saut Luna. Dengan sigap ia membawa daftar menu dan buku catatan di tangannya. Meski baru mulai bekerja, tapi sikap Luna yang ramah dan periang membuatnya cepat beradaptasi dengan para pelanggan, juga rekan kerjanya yang lain. Ia juga sangat cekatan dan rajin membantu teman lainnya. Hingga tiba saatnya istirahat makan siang, ia pun berkumpul dengan rekannya yang lain. Di sana, para pekerja diberi makan siang gratis, jadi tidak perlu repot memikirkan makan siang lagi. Saat sedang menyantap makan siang, handphone di saku celananya bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak lain adalah Edward.
Sibuk, Nona. Aku rasa begitu sampai kau tidak mengabariku, bunyi pesan Edward. Luna tersenyum saat membaca pesan itu. Ia baru teringat kalau hari ini ia sama sekali belum berkirim pesan pada sahabat barunya itu. Lumayan sibuk. Ini hari pertama aku bekerja sebagai seorang pelayan restoran. Sekarang aku sedang istirahat makan siang. Kau sendiri sedang apa? Sudah makan siang belum? Balas Luna. Sudah diterima bekerja. Kau hebat. Selamat ya. Aku ikut senang. Aku belum makan siang karena menunggu kabar darimu. Hahaha, kau terlalu berlebihan. Ayo cepat makan siang. Nanti kau bisa sakit kalau tidak makan. Kau harus cepat sembuh dan segera keluar dari rumah sakit agar aku bisa mentraktirmu dengan gaji pertamaku. Membaca pesan itu, Edward tersenyum lebar. Gadis ini masih ingat akan janjinya ternyata. Baiklah, aku akan makan sekarang. Selamat bekerja. Kabari aku kalau kau sudah pulang ke rumah. Aku ingin menelponmu, balas Edward. Oke. Luna jadi semakin bersemangat bekerja kalau begini. Tanpa sadar teman-temannya memperhatikannya yang senyum-senyum sendiri sambil melihat handphonenya. Cepat habiskan makanmu, Luna. Jangan kebanyakan senyum sendirian, nanti disangka orang gila, gurau salah satu temannya. Oh iya, ini aku makan kok, saut Luna dengan terbata. Ia jadi malu dipergoki senyum-senyum sendirian. Pacarmu ya, aku pikir kau masih belum punya pasangan, baru aja aku mau mendekatimu. Timpal seolah seorang pelayan pria. Bukan kok, ini teman dekatku, jawab Luna. Awalnya memang berteman dekat, tapi lama-lama malah jadi pasangan hidup. Celetuk teman yang lain hingga mereka pun tertawa. Sudah, cepat makan. Sebentar lagi waktu makan kalian selesai. Jangan mengganggu Luna terus. Kasihan dia masih baru, tegur kepala pelayan di sana. Mereka pun tak berani bersuara lagi. Dengan cepat mereka menyelesaikan makan siang mereka lalu kembali bekerja. Sekitar jam 7 malam, terlihat seorang pria matang berpakaian rapi memasuki restoran tempat Luna bekerja. Kepala pelayan langsung menyambut pria tersebut dengan ramah. Sepertinya pria itu salah satu pelanggan tetap di sana. Pria yang berusia sekitar 50 tahun itu tidak datang sendirian. Ada seorang wanita muda di sebelahnya. Silakan duduk, Tuan. Tuan mau pesan makanan seperti biasa, tanya kepala pelayan tersebut. Pria itu tak langsung menjawab, matanya malah memindai ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Dan pandangannya tertuju pada Luna yang sedang melayani pelanggan lainnya yang duduk tidak jauh dari meja itu. Apa itu pelayan baru? Aku mau dia yang melayaniku. Pria itu menunjuk Luna dengan dagunya. Kepala pelayan tersebut menoleh ke arah Luna. Di antara pelayan yang lain tidak dipungkiri kalau Luna lah yang paling cantik di sana. Mau tidak mau kepala pelayan itu terpaksa memanggil Luna. Ini pelanggan tetap kita, tolong layani dengan baik, bisik kepala pelayan pada Luna. Luna pun mengangguk dan menuju ke meja pria tadi. Selamat malam Tuan, sudah ada yang mau dipesan, sapa Luna dengan ramah. Pria itu langsung tertarik dengan kecantikan Luna. Ia menatap Luna dengan intens dari atas sampai ke bawah. Kau suka menu apa di sini? Pria itu malah balik bertanya. Kenapa dia menanyaiku? Batin Luna. Di sini ada banyak menu Tuan. Tuan bisa memesan seafood, makanan khas western, dan menu lainnya. Semua sudah tertera di daftar menu ini. Luna menyodorkan buku menu lebih dekat pada pria itu. Siapa sangka pria itu malah memegang tangan Luna dan menyodorkan daftar menu ke arahnya. Luna pun berjingkat kaget. Maaf Tuan, tangan saya, tegur Luna dengan sopan. Pelayan baru pertama kali bekerja. Tanganmu masih terasa sangat halus. Aku yakin kau tidak terbiasa bekerja kasar, ucap pria itu. Ia memegang tangan Luna sambil ibu jarinya mengelus punggung tangan Luna. Tak suka diperlakukan seperti itu, Luna pun menarik cepat tangannya. Ia sudah ingin marah, tapi dia berusaha menahannya. Ini hari pertamanya bekerja. Ia tidak mau membuat kesalahan meski pelanggan di depannya ini sangat kurang ajar. Kalau Tuan sudah ada menu untuk dipesan, silahkan panggil saya nanti, ucap Luna dengan tegas. Baru saja Luna berbalik, pria itu dengan cepat menahannya. Tunggu, bawakan aku menu yang biasa aku makan di sini. Luna menghela nafas dalam-dalam lalu menjawab tanpa membalikkan badannya. Baik Tuan. Ia pun ke dapur untuk memberitahu chef
yang sedang memasak. Setelah itu Luna menemui kepala pelayan di belakang dan menceritakan kejadian yang dia alami barusan. Apesnya, pelanggan itu adalah teman baik dari pemilik restoran tersebut. Mau tidak mau, ia harus tetap dilayani dengan baik. Meski kesal, Luna terpaksa mengantarkan makanan yang sudah siap untuk pelanggan tadi. Ia berusaha bersikap ramah dan menghidangkan menu di atas meja dengan cepat. Sedang sibuk memindahkan makanan dari nampan ke atas meja, Luna dikejutkan dengan cubitan kecil di bokongnya. Ya, pelanggan itu dengan kurang ajarnya mencubit bokong Luna sehingga membuat Luna naik darah. Kali ini Luna tidak bisa mentolerirnya lagi. Ini sudah keterlaluan, ini pelecehan bagi Luna. Ia pun menatap pria itu dengan tajam. Apa yang Tuan lakukan? Jaga perilaku Anda ya. Saya di sini pelayan restoran, bukan pelayan di bar, ketus Luna setengah berteriak, sehingga orang-orang yang berada di sana sontak menoleh ke arah mereka. Bukannya minta maaf, pria itu malah tertawa mencemooh. Cih, sok jual mahal, aku pelanggan tetap di sini, kau yang harus jaga perilakumu kalau tidak mau dipecat. Cepat minta maaf padaku, karena kau membuatku malu di hadapan orang lain. Anda yang kurang ajar pada saya, kenapa saya yang harus minta maaf? Lalu tadi apa Anda bilang? Membuat Anda malu, kelakuan Anda yang tidak senonoh itu yang memalukan. Balas Luna tidak mau kalah. Rasanya sudah hilang semua kesabarannya. Manajer restoran dan kepala pelayan pun datang menghampiri mereka. Bukannya menegur pelanggan tersebut, malah Luna yang disuruh minta maaf oleh sang manajer. Tidak, saya tidak mau minta maaf. Pria tua ini yang kurang ajar mencubit bokong saya. Kenapa saya yang harus minta maaf kepadanya? Tolak Luna dengan tegas. Belum tahu saja bagaimana sifat Luna yang keras kepala. Pecat saja pelayan ini. Dia memang tidak berguna. Dia tidak bisa melayani dengan baik dan malah mempermalukanku di depan pelanggan lain. Aku tidak terima ini. Hardik pelanggan itu. Kami minta maaf Tuan, kami akan mengurusnya, ucap sang manajer. Ia lalu beralih pada Luna. Luna, ayo minta maaf. Dia ini temannya bos. Kau mau dipecat, ha? Kau baru bekerja hari ini. Tidak mau, aku lebih baik dipecat daripada minta maaf pada pria tua ini. Jawab Luna sambil menaruh nampan dengan kasar ke atas meja. Aku bekerja sebagai pelayan, bukan untuk dilecehkan oleh pria tua seperti dia. Tunjuk Luna pada pria itu. Kau akan menyesal nanti, Nona. Kau itu sok jual mahal aja. Padahal wanita sepertimu sangat mudah mengobral diri di luar sana. Hina pelanggan pria tersebut. Mendengar itu, Luna semakin emosi. Ia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dengan cepat, ia mengambil jus jeruk di atas meja, lalu menyiramkannya tepat di wajah pria tua tersebut. Aku rasa kau sedang mengigau, Pak Tua. Aku terpaksa menyirammu agar kau sadar. Balas Luna lalu pergi meninggalkan meja tersebut. Ia tidak memperdulikan teriakan pria tua itu yang memarahinya. Manajer dan kepala pelayan pun tak dapat mencegah Luna. Setelah berganti pakaian, Luna pun segera meninggalkan restoran itu. Dasar pelanggan sialan, sudah lelah bekerja, tapi aku tidak dapat sepeser pun. Keluh Luna saat naik bis pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia tidak banyak bicara dan langsung masuk ke dalam kamar. Ia beralasan sangat lelah pada ibunya dan ingin segera beristirahat. Padahal ia menghindari pertanyaan dari sang ibu. Ia tidak mau membuat ibunya kecewa kalau tahu ia sudah dipecat di hari pertama bekerja. Drrrrt, drrrrt. Handphone Luna bergetar saat ia sedang sibuk mencari lowongan kerja yang baru. Edward menelponnya saat itu. Ia pun dengan cepat menjawabnya. Halo Edward, kau belum tidur? Belum, aku menunggu pesanmu, tapi sepertinya kau lupa mengabariku saat sampai di rumah. Terdengar suara Luna mendesah pelan sambil merebahkan dirinya di ranjang. Maaf, aku lupa, ucap Luna dengan singkat. Kau kenapa? Apa kau baik-baik saja? Atau mungkin kau sedang kelelahan? Istirahatlah kalau kau lelah, aku sudahi dulu panggilannya. Jangan, cegah Luna dengan cepat. Aku tidak lelah kok. Lalu kenapa suaramu terdengar mengeluh begitu? Selidik Edward. Luna terdiam sejenak, lalu akhirnya dia menceritakan pada Edward kejadian saat di restoran tadi. Saat menceritakan itu, Luna sampai menangis. Ia menangis karena kesal pada pelanggan kurang ajar tadi. Apa kau tahu siapa nama pelanggan kurang ajar itu?
Tanya Edward dengan tangan yang mengepal. Ingin rasanya ia membuat perhitungan pada pria yang sudah berani menyentuh Luna. Aku tidak tahu, aku baru sekali bertemu dengannya. Katanya dia pelanggan tetap di sana, teman bos yang punya restoran itu. Tapi bukan berarti dia bisa semena-mena menyentuhku kan? Gara-gara dia aku kehilangan pekerjaanku, jawab Luna dengan kesal. Aku mengerti perasaanmu. Kalau begitu jangan pergi ke sana lagi. Aku bisa mencarikan pekerjaan yang lebih layak untukmu, ucap Edward. Ia merasa khawatir dengan Luna. Ia tidak mau Luna mendapatkan pelecehan lagi. Pekerjaan apa? Aku tidak berpendidikan tinggi, tapi aku bisa bekerja dengan rajin. Bekerja di sebuah perusahaan, kau mau? Tawar Edward. Aku bukan orang pandai, jangan suruh aku bekerja kantoran dulu, aku belum mampu, jawab Luna. Di perusahaan ada banyak jenis pekerjaan yang bisa kau pilih sesuai kemampuanmu nanti. Yang penting kau harus mau dulu. Kau menawariku seperti itu seolah-olah kau adalah CEO-nya, celetuk Luna. Padahal memang Edward sedang menawarkan Luna bekerja di perusahaan miliknya. Edward tersenyum mendengar itu. Mana ada CEO lumpuh sepertiku ini, katanya merendahkan diri. Hei, jangan bicara seperti itu. Meskipun kau tidak bisa berjalan, tapi otakmu kan masih bisa bekerja, ucap Luna. Ada benarnya juga. Jadi, balik lagi soal tawaranku tadi. Kau mau bekerja di perusahaan tidak? Kau bisa pilih mau jadi apa di sana, tawar Edward lagi. Apa ya? Aku mulai dari jenjang karir paling bawah aja juga tidak masalah, jawab Luna sambil berpikir keras. Jenjang karir paling bawah? Edward ikut berpikir keras. Ia mengingat-ingat apa pekerjaan di perusahaannya yang memiliki jenjang karir paling bawah. Tak lama ia pun mengingat, office girl. Ya, jadi office girl juga tidak masalah. Aku terima tawaranmu, saut Luna dengan cepat. Kalau orang lain biasanya akan meminta jabatan setinggi mungkin jika ditawari pekerjaan, tapi Luna, gadis ini memang cukup unik. Ia hanya meminta dipekerjakan sebagai office girl saja, tidak lebih. Ia sadar akan kemampuan dirinya. Jika nanti dia sudah memiliki cukup uang, ia berencana melanjutkan pendidikannya dan bisa bekerja dengan jabatan yang lebih baik lagi. Edward pun menerima permintaan Luna. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Luna, ia pun menelpon Paman Lukas untuk mengatur segala sesuatunya agar Luna bisa mulai bekerja besok di perusahaan miliknya. Dan tak hanya soal itu, Edward juga meminta Paman Lukas mencari tahu siapa pria tua yang sudah berani bersikap kurang ajar kepada Luna. Ia ingin memberikan sedikit pelajaran kepada pria tersebut. Paman, tolong cari tahu siapa pria kurang ajar tersebut. Beri dia pelajaran yang setimpal. Beritahu padanya fungsi tangan yang sesungguhnya bukan untuk mencubit bokong seorang gadis. Tapi karena dia tidak mau menggunakan tangannya dengan baik, lebih baik dia tidak memiliki tangan saja seumur hidupnya, ucap Edward penuh arti. Baik Tuan, akan saya kerjakan semua perintah Tuan, jawab Paman Lukas dengan patuh. Besok pagi, saat Luna akan berangkat ke alamat perusahaan yang diberikan oleh Edward, ia terkejut mendapati Paman Lukas sudah berada di depan pintu rumahnya. Entah kapan pria parubaya itu berada di sana. Yang jelas, Luna baru menyadarinya saat akan keluar dari rumah. Paman Lukas, Paman tahu rumahku dari mana? Apa Edward ikut bersama Paman? Luna celingak-celinguk mencari keberadaan Edward di sana. Tuan Edward tidak ikut ke sini, dia masih berada di rumah sakit. Saya ke sini karena diminta Tuan Edward untuk menjemput Nona dan mengantarkan Nona ke perusahaan tempat Nona bekerja, jawab Paman Lukas dengan sopan. Ya ampun, Edward menyusahkan Paman saja, padahal aku bisa naik bis aja seperti biasa Paman, ucap Luna. Paman Lukas hanya mengangguk. Mungkin Tuan Edward khawatir pada Nona. Mendengar itu, Luna terkekeh. Dia terlalu berlebihan. Tapi apa Paman tidak kerepotan menjemput dan mengantarku seperti ini? Aku benar-benar bisa pergi sendiri kok, Paman. Luna tidak enak hati kalau harus merepotkan Paman Lukas. Saya justru senang kalau Nona mau diantar dengan saya. Mobil sudah siap di depan. Sebaiknya kita pergi sekarang sebelum Nona terlambat di hari pertama bekerja, bujuk Paman Lukas. Luna tidak membantah lagi. Ia pun merasa kasihan kalau menolak Paman Lukas karena pria parubaya itu sudah repot-repot datang ke rumahnya sepagi ini. Alhasil ia pun ikut mobil yang dikendarai Paman Lukas ke perusahaan tempat ia yang akan bekerja sebagai office girl.
Saat di perjalanan, handphone milik Luna yang ada di dalam tasnya bergetar. Ternyata ada panggilan masuk dari Edward. Ia pun segera menjawabnya. Halo Edward, tumben menelponku pagi-pagi begini, pasti ingin memeriksa apakah Paman Lukas berhasil mengantarku. Apa tidak kan? Cerocos Luna saat menjawab panggilan dari Edward. Edward menarik sudut bibirnya mendengar celotehan Luna pagi ini. Bukan, aku merindukan suaramu saja, gurau Edward. Luna mencibirkan bibirnya. Jangan gombal, tadi malam kita baru saja berteleponan. Tidak mungkin kau merindukanku, sanggah Luna. Tapi kenyataannya memang begitu, Luna. Aku selalu merindukanmu sejak kau keluar dari rumah sakit ini. Jawab Edward dalam hati. Besok-besok tidak perlu meminta Paman Lukas mengantarku lagi ya. Aku bisa pergi sendiri naik bis. Aku tidak mau merepotkan orang lain. Biarkan aku mandiri, ucap Luna. Nanti kalau ada pria yang mencubit bokongmu lagi bagaimana? Ledek Edward. Hahaha, kau meledekku ya. Kalau ada yang begitu lagi akan aku tendang aset berharganya. Jawab Luna yang membuat Edward tertawa lebar. Aku tidak meragukanmu soal itu. Saut Edward di sela-sela tawanya. Baiklah kalau begitu selamat bekerja di tempat barumu. Semoga kau betah bekerja di sana ya. Terima kasih sudah membantuku mencari pekerjaan ya. Kapan-kapan aku akan membawakanmu cinnamon rolls buatan ibuku lagi. Kau mau? Tawar Luna. Tentu saja aku mau, apalagi kalau kau yang mengantarkan langsung kepadaku. Aku akan senang, jawab Edward. Baiklah, kapan-kapan aku ke sana ya. Kau cepat sembuh, jangan lama-lama di rumah sakit. Nanti tagihannya membengkak, canda Luna. Iya, bawel. Ya udah, aku tutup dulu teleponnya. Sekali lagi, selamat bekerja di tempat baru. Baiklah, terima kasih. Luna pun menutup panggilan itu. Ia merasa sangat senang mendapatkan perhatian seperti itu oleh Edward. Meski panggilannya telah usai, tapi ia masih senyum-senyum sendiri sambil melihat layar handphonenya. Melihat gelagat Luna, Paman Lukas jadi ikut tersenyum. Ia dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tuannya dan Luna. Sepertinya ada yang sedang berbunga-bunga nih setelah mendapatkan telepon dari Tuan Edward, gurau Paman Lukas. Luna langsung gelagapan dan menyimpan handphonenya kembali di dalam tasnya. Tidak kok Paman, biasa aja tuh, jawab Luna pura-pura acuh sambil menoleh ke arah jendela mobil. Ia tidak mau Paman Lukas melihat wajahnya yang memerah karena malu. Tahu kalau Luna sedang tersipu, Paman Lukas pun tidak mengganggunya lagi. Sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, Paman Lukas sangat yakin di antara Edward dan Luna sudah tumbuh rasa saling suka yang belum mereka ungkapkan melalui kata-kata. Tak lama, mereka pun tiba di perusahaan. Paman Lukas mengantar Luna langsung menemui Ica, seorang kepala bagian kebersihan. Wanita bertubuh gemuk itulah yang mengatur pembagian tugas untuk bawahannya. Sesuai dengan permintaan dari Edward langsung, Luna bertugas membersihkan ruangan CEO, yaitu ruangan milik Edward. Hanya saja sampai sekarang Luna masih sendiri belum tahu kalau CEO perusahaan itu adalah Edward, temannya di rumah sakit. Setelah menitipkan Luna pada Ica, Paman Lukas pun segera pergi karena harus melaksanakan tugas lain dari Edward. Jadi, namamu Luna? Tanya Ica. Benar Bu, saya Luna, jawab Luna. Kau akan ditugaskan untuk membersihkan ruangan CEO di lantai paling atas. Saya akan mengantarkanmu ke sana nanti, tapi sebelumnya kau harus mengganti pakaianmu dulu. Semua petugas kebersihan di sini wajib memakai seragam yang sudah disediakan oleh perusahaan. Mengerti? Luna pun mengangguk cepat. Baik Bu, saya mengerti. Wanita itu pun memberi baju seragam pada Luna, berikut dengan sebuah kunci loker tempat Luna menaruh barang-barangnya. Ganti bajumu dulu dan taruh barang-barangmu di loker sesuai nomor yang tertera di kunci itu. Setelah itu, kembali lagi ke sini. Saya akan mengantarkanmu ke ruang CEO tempatmu bersih-bersih nanti. Iya Bu, saya ganti baju sebentar, ucap Luna lalu dengan cepat mengambil pemberian Ica dan bertukar pakaian di toilet. Saat masuk ke dalam toilet untuk berganti pakaian, Luna berpapasan dengan petugas kebersihan lain yang sedang membersihkan area toilet. Mereka menatap Luna dengan tatapan tidak suka. Kedua petugas kebersihan itu pun mulai berbisik-bisik tentang Luna. Sepertinya itu office girl baru yang masuk ke sini melalui orang dalam deh.
Padahal cantik, masih muda. Mau-maunya bekerja sebagai office girl. Hei, jangan salah. Dengar-dengar dia itu tugasnya hanya membersihkan ruangan CEO aja. Paling jadi office girl cuma kedok aja. Aslinya sih ya bisa tebak sendirilah dia dijadikan apa nanti. Oh begitu, pantas aja mau bekerja seperti ini. Yang penting gajinya kan. Luna yang berada di salah satu kamar toilet menguping pembicaraan kedua wanita itu. Ia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam agar emosinya tidak terpancing. Ia harus banyak bersabar karena ini adalah hari pertamanya bekerja. Ia tidak boleh membuat kegaduhan di sini. Selesai bertukar pakaian, Luna pun langsung pergi begitu saja. Ia tidak menyapa kedua wanita itu sehingga membuat keduanya makin tidak suka pada Luna karena dianggap sombong. Selanjutnya, Ica pun menunjukkan kepada Luna ruangan CEO yang harus ia bersihkan. Menurut Luna, ruangan itu sudah terlihat rapi dan bersih, tidak perlu tenaga ekstra untuk membersihkannya. Pantas saja kedua wanita tadi iri kepadanya. Ini ruangan yang harus kau bersihkan setiap hari. Tugasmu hanya membersihkan ruangan ini saja. Semua perabotan yang ada di ruangan ini harus dilap dengan bersih. Ingat, jangan sampai ada yang rusak apalagi pecah. Mengerti? Kata Ica memberikan arahan. Mengerti Bu Ica? Bagus. Kalau begitu saya turun ke bawah dulu. Kalau ada apa-apa cari saja saya di ruang bawah. Baik Bu. Setelah Ica pergi, Luna pun mulai membersihkan ruangan tersebut. Ia mengawali pekerjaannya dengan membersihkan lantai menggunakan vacuum cleaner. Baru sekejap membersihkan ruangan itu, tiba-tiba ada seorang yang masuk ke ruangan tersebut tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Kau siapa berani-beraninya masuk ke ruangan CEO office girl baru? Tanya seorang wanita muda dengan setelan kantoran berwarna navy. Rok span yang ia gunakan saat itu cukup pendek menurut Luna sampai menampakkan paha mulusnya. Iya Nona, saya office girl baru yang ditugaskan membersihkan ruangan ini, jawab Luna dengan jujur. Wanita itu melihat penampilan Luna dari atas sampai ke bawah. Kalau Luna tidak sedang memakai seragam office girl, tentu Luna akan terlihat sangat cantik. Bahkan ia pun bisa kalah saing dengan Luna. Wanita itu berjalan mendekati Luna dengan high heelsnya. Ia lalu menatap Luna dengan tatapan tidak suka. Kau office girl baru, jangan suka kecintilan terpesona. Ikat rambutmu ke atas, buat cepolan. Kau sedang bersih-bersih atau tebar pesona dengan membiarkan rambutmu terurai begitu? Luna mengerutkan keningnya. Perasaan ia sudah mengikat satu rambutnya yang panjang itu. Apa masih salah juga? Ica saja tidak menegurnya soal itu. Maaf Nona, saya bukan ingin tebar pesona. Saya hanya tidak tahu ada peraturan seperti itu, jawab Luna sesopan mungkin. Jangan banyak menjawab, lakukan aja apa yang aku perintahkan. Kau tahu siapa aku? Aku sekretaris CEO di sini. Aku berhak mengatur kerapian semua karyawan yang ada di sini. Cepat, cepol rambutmu, titah wanita itu. Tak mau ribut, Luna pun mengikuti apa yang wanita itu inginkan. Ia mengikat rambutnya ulang dan mencopolnya ke atas. Nah, begitu. Sekarang tolong buatkan aku teh lemon hangat. Bawakan ke mejaku. Mejaku yang ada di depan, meja atas nama Cindy. Mengerti? Titahnya lagi sesuka hati. Baik, Nona, saya mengerti, saut Luna. Luna pun menaruh kembali vacuum cleanernya dan pergi membuatkan minuman yang Cindy inginkan. Wanita itu sepertinya iri melihat kecantikan Luna. Bisa-bisanya dia kalah saing dengan office girl baru itu. Apalagi Cindy tahu bagaimana sifat Edward kalau sudah melihat ada gadis muda yang cantik. Bosnya itu pasti akan mudah tertarik. Dia belum tahu saja kalau yang meminta Luna bekerja di sana justru adalah Edward sendiri, CEO perusahaan yang sudah lama menjadi incaran Cindy. Gadis itu bisa jadi saingan untukku. Meskipun kabarnya Tuan Edward sudah lumpuh, tapi dia masih sangat tampan dan kaya raya. Sayang kan kalau dilewatkan, apalagi dengar-dengar dia sudah putus dari kekasihnya, Carla. Jangan sampai malah office girl itu yang berhasil mencuri perhatiannya, umpat Cindy dalam hati. Bersambung.